Oke Bang Dodo, tadi kita udah mulai dengan pengantar soal franchise di Indonesia Bang. Betul, betul. Tadi pembicara juga bagus banget ya, Eka ya, Siap salah Mbak satu Eka. penulis dari buku yang lagi kita terbitin dan kita jual Siap, kalau nggak gitu. salah abang juga nih penulisnya, betul? Waduh, iya lagi. Abang nih perendah buat meroket, ya kan? Kebetulan aja lagi cari kesibukan lah biar ya nggak teringat-ingat soal mantan dan sebagainya gitu. Waduh, Biar kita progresif gitu kan. siap. Nih Bang, kita coba masuk ke yang lebih hukum Bang. Oke, Hukum dan oke. kebijakan mungkin ya, dan Oke, boleh, praktik boleh. soal franchise di Indonesia. Tapi masih pagi pertanyaan, kok berat banget pertanyaannya ini, Justru langsung kebijakan ya. justru karena pagi-pagi itu Bang, kita Oke, harus masih fresh ya. iya, Masih kita harus fresh isi ya. kepala. Oke. Nah, mungkin Bang, kita bisa mulai dari gimana sih sebenarnya kebijakan franchise di Indonesia ini, apakah sudah tepat atau ya masih menyulitkan pengusaha atau ya stakeholder soal franchise ini, Bang? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebijakan ya, itu kan ada peraturan pemerintah baru ya. Itu di PP nomor 35 tahun 2024. Oke. Itu update dari pemerintah terkait dengan gimana sih step-stepnya kita mau membangun bisnis franchise, mulai dari syarat-syaratnya, misalkan mereknya terdaftar, kemudian membuat prospektus, kemudian ada yang namanya nanti STPW atau surat tanda pendaftaran waralaba, kemudian sampai bahwa STPW ini harus didaftarkan di OSS seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kebijakan itu sudah oke lah, sudah komprehensif lah, mengatur mulai dari PP-nya ada, kemudian juga Permendaknya itu juga ada gitu. Cuman Permendaknya ini memang karena PP-nya update, jadi lagi proses digodok lah kalau info-info yang didapat gitu. Jadi kalau secara regulasi sih memang sudah komprehensif, cuman permasalahannya itu ada memang kalau di pelaksanaan masih adalah sengketa-sengketa tentang waralaba gitu. Misalkan kayak sengketa ternyata mereka nggak timbal balik nih melakukan kewajiban. Jadi misalkan di satu sisi pihak pemberi waralaba tuh menuntut royalti terus, tapi dia nggak support pengembangan. Tapi di sisi lain juga ada penerima waralaba yang mereka itu memang nggak mau bayar royalti gitu, atau ya dispute lah terkait royalti, tapi mereka minta disupport gitu sih. Jadi kalau secara regulasi sih udah komprehensif sih dengan adanya peraturan pemerintah dan juga ada peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan waralaba gitu. Siap, berarti secara regulasi sebenarnya sudah oke. Sudah oke. Tapi lagi digodok nih soal Permendak yang baru. Permendak yang baru. Betul, Permendak. Sebenarnya arahnya kemana sih Bang Permendak ini? Kalau Permendak yang baru ini itu nanti arahnya dia pembaruan atau update gitu dari peraturan pemerintahnya. Kenapa? Peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena kan kalau peraturan pemerintahnya baru, otomatis kan dia peraturan ke bawahnya kan harus ngikutin nih, harus menyesuaikan gitu. Nanti mungkin akan ada update gitu, misalkan terkait dengan STPW nanti pengaturannya seperti apa, kemudian nanti mungkin ada ada pembaruan kah terkait dengan klausul-klausul di perjanjian waralaba. Mungkin akan ngarahnya sih ke sana gitu. Siap. Nah Bang, dari kebijakan itu terus arah pembaruannya, sebenarnya posisi lawyer, posisi konsultan ini di mana sih Bang? Oke. Itu kan. Menarik. Apa yang bikin lawyer, konsultan franchise ini atau waralaba ini penting? Kenapa? Karena jangan-jangan karena udah komprehensif sebenarnya nggak perlu gitu kan konsultan gitu kan. kan. Dalam tanda kutip ya orang-orang ini atau pengusaha-pengusaha ini bisa urus sendiri. Oke. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin Bang. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih ya, peran konsultan gitu, apalagi misalkan pengusaha-pengusaha gitu beli buku terkait waralaba, dan kebetulan kita juga lagi launching ya buku. Ini ya. Ya, buku Seni Sukses Bisnis Franchise gitu. Kantor kami gitu. Jadi sebenarnya peran konsultan itu penting juga, terutama konsultan bisnis ya, konsultan bisnis dan juga konsultan hukum, dan juga bahkan audit laporan keuangan teraudit itu juga penting. Finance diligence itu juga penting. Kenapa? Karena dalam waralaba itu kan nanti ada prospektus. Prospektus ini dia salah satunya itu adalah laporan keuangan yang audited memang. Oh, dia harus audited by akuntan publik. Kan syarat dari waralaba kan dia sudah menghasilkan keuntungan sebenarnya. Karena kan nggak mungkin kan, misalkan aku punya franchise A,
gitu, tapi merugi terus tapi ku kasih ke Adit gitu kan, itu kan nggak kayak gitu konsepnya gitu. Iya, 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 iya. Terus kemudian juga tadi ada konsultan hukum. Konsultan hukum ini juga penting sebenarnya dalam bisnis franchise. Kenapa? Karena pertama kan kalau waralaba itu dasarnya adalah lisensi atau perjanjian. Oke. Perjanjian walaupun dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Perdagangan itu sudah ada klausul-klausul baku gitu terkait dengan perjanjian, tapi kan tetap aja ya perlu ada insight dari konsultan hukum seperti itu untuk review bahkan drafting perjanjian waralaba gitu. Bahkan risk manajemennya juga risk masuk. manajemen karena walaupun di peraturan perundang-undangan itu ada klausul baku, cuman kan ya lakukan by context. Lakukan by context. Jadi nggak bisa secara tergeneralisasi ketika sudah ada klausula baku yang diatur gitu ya dalam peraturan pemerintah, itu bisa diterapkan ke semua konteks bisnis gitu, karena kan bisnis kan backgroundnya kan banyak ya, latar belakangnya lah gitu. Misalkan aku sama Adit mau bisnis nih, pasti kan alasan melakukan bisnis atau latar belakang kan pasti beda dengan misalkan Adit melakukan bisnis dengan teman Adit, walaupun mungkin misalkan sama-sama mau buat franchise gitu kan, pasti backgroundnya beda. Nah disitulah peran konsultan hukum seperti itu sih. Dan di setiap regulasi, di setiap norma pasti ada pengecualian. Pasti. Pengecualian itulah yang tergantung pada konteks bisnisnya. Betul. Dan juga terkait misalkan kayak STPW gitu kan. STPW itu kan juga harus diurus atau didaftarkan melalui OSS. Nah di situ penting seorang pebisnis itu memiliki konsultan hukum biar mereka tuh nggak dipusingkan lah dengan regulasi lah, by regulasi. Jadi sudah ada kita yang memang posisinya mengamankan gitu. Jadi kan kita gampangnya lo maunya apa? Mau waralaba. Oh ya udah sini kita bantu. Gitu. Bahkan juga penting juga nih untuk pemilik bisnis nih punya buku waralaba sebenarnya. Kenapa? Karena kan bukunya apa tuh Bang kalau boleh tahu? Wah, Seni Sukses Bisnis Franchise. Siap. Ini udah ada di sini ya. Sudah ada gitu. Jadi kita numpang jualan ya. Iya gitu. Jadi penting juga gitu seorang pebisnis itu punya buku terkait dengan waralaba lah. Kenapa? Karena kan buku ini kan sebenarnya sifatnya kan introduction to what is franchise. What is the requirement gitu. Jadi biar pengusaha nih punya gambaran dulu nih, oh ternyata waralaba tuh syaratnya ini ya. Terus habis itu yang perlu diatur ini. Nah selanjutnya mereka bisa hire memang konsultan hukum yang untuk realisasi lah gitu. Untuk mengamankan ketika terjadi konflik, betul. ketika terjadi perbedaan kepentingan. Kan, betul kan ya banyak lah peribahasa mencegah lebih baik dari mengobati kan. Gitu. Ada ini ya tuh bahasa Latinnya ya. Betul. Mencegah tuh lebih baik daripada mengobati. Jadi memang peran konsultan hukum di sini dalam tanda kutip memang mengamankan secara bisnis dan juga mencegah terjadi dispute, karena pasti semua pengusaha itu pasti menghindari dispute. Tujuannya kita kan ingin memberikan feel safe gitu ke mereka untuk melaksanakan bisnis waralaba dan sebagainya gitu sih. Karena memang di waralaba ini balik lagi ada beberapa memang sengketa-sengketa yang biasanya terjadi sih gitu. Nah menarik Bang soal sengketa. Mungkin sebelum kita ngomongin experience Abang dan mungkin kantor Abang ya yang sini udah terus jelas juga yang buat buku ya. Sebenarnya apa sih pain point atau konflik-konflik atau masalah-masalah yang terjadi sebelum terjadinya transaksi atau bahkan dealing atau terdaftarnya sebagai franchisor kayak gitu ya, orang yang pemegang hak waralabanya. Nah sebenarnya karena kita mau ngomongin sebelum dulu, mungkin sengketa itu nanti kan setelah ya. Kayak betul, gitu. Nah due diligence-nya gitu ya, misalkan kita mau kerjasama ya. Perhatiin lah. Pertama itu pasti misalkan aku di posisi sebagai penerima waralaba. Pasti aku pertama kali harus ngecek dia tuh udah punya merek yang terdaftar atau belum. Gitu, karena memang salah satu syarat dari waralaba itu adalah merek yang terdaftar. Itu pertama. Kedua, sebelum menandatangani perjanjian itu aku harus ngelihat prospektusnya. Prospeknya tuh kalau misalkan aku kerjasama tuh seperti apa sih ke depannya? Ada proyeksi keuntungan dan detail-detail ya, bagi hasil dan sebagainya. Nah itu tuh kalau di peraturan-peraturan tuh 14 hari prospektus itu udah harus ada sebelum tanda tangan perjanjian. Iya, jadi jangan sampai nih misalkan aku sebagai penerima waralaba langsung main tanda tangan aja tuh, tapi nggak tahu prospek ini tuh waralaba nih
yang diberikan tuh seperti apa gitu. Itu udah diatur undang-undang tuh. Udah, sudah 14 hari. iya di peraturan pemerintah dan juga di peraturan Menteri Perdagangan tuh udah diatur. Terus yang ketiga, ya harus ada memang tanda tangan perjanjian waralaba dan itu memang tertulis. Kenapa? Oke. Karena sudah ada klausul-klausul yang ditentukan gitu di di peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Misalkan kayak jangka waktunya mau berapa lama, kemudian pembagian fee-nya seperti apa, kemudian yang terutama sih hak dan kewajiban sih itu salah Paling satu penting poin ya? penting dalam dalam perjanjian paham. waralaba. Jadi ya kan kalau kita kan pengen suatu perjanjian itu kan equal ground ya, Iya. baik itu dari pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Jadi di situ sih memang kalau sebelum penerima waralaba tuh memang harus melakukan due diligence lah kalau bahasanya gitu. Siap. Due diligence sebelum kerjasama itu terjadi. Terus kemudian kalau setelahnya itu berarti kan lebih ke arah pelaksanaan perjanjian kan. Yap. Ya, jadi kalau setelahnya itu memang lebih ke arah one prestasi sih banyak. One prestasi. Betul, karena karena kembali One lagi prestasi ini apa Bang? Barangkali one prestasi jadi itu yang pelanggaran nonton belum dalam tahu klausul nih. perjanjian ya. Jadi ya balik lagi kayak tadi contoh yang udah aku kasih gitu. Ternyata si pemberi waralaba nih hanya meminta royaltimu mana, tapi dia nggak support penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis. Iya. Nah itu kan ada one prestasi kan, jadi Iya. pelanggaran kontrak lah bahasa Gak sesuai gampangnya. dengan perjanjian waralaba Betul. plus prospektusnya mungkin ya. Betul. Terus misalkan kebalikannya, jadi si penerima waralaba minta support terus, ayo dong gue disupport segala macam, gue Iya, dikasih iya. gue dikasih pelatihan, cuman tapi di sisi lain dia bayar bayar royaltinya macet, bagi hasilnya macet. Nah itu sebenarnya kalau setelah proses penandatanganan biasanya lebih ke arah uang prestasi juga sih gitu. Siap. Berarti ya dari sebelum dan sesudahnya pun itu sebenarnya riskan. Iya. Pasti ada resiko Pasti ada dan risk. itu kaitannya sama legal. Betul. Itulah pentingnya konsultan hukum. Betul. Makanya di sini Abang hadir kan? Betul. Jadi buat teman-teman gitu ya. Betul. Mungkin ya ini udah tahu mungkin ya permukaannya segala macam. Betul. Dan mungkin ketika tonton berkeinginan konsultasi lebih lanjut atau bahkan udah Bisa, ada intensi untuk bisnis bisa dikontak aja ya. Bisa. Bang Dodo atau SNP Law Office ini. Betul. Begitu ya? Betul. Bisa kita siap bantu kok gitu. Karena memang memang kita memang ada beberapa experience lah terkait dengan penyusunan waralaba gitu, perjanjian waralaba kita. Boleh tuh Bang diceritain Bang? Boleh. Jadi kebetulan itu kita pernah terlibat dalam memang review perjanjian waralaba ya gitu. Review perjanjian waralaba dan situ kita memang banyak menemukan dalam tanda kutip ketidakseimbangan klausula perjanjian sih. Banyak beberapa ketidakseimbangan terkait dengan klausula perjanjian. Nah, itu kan salah satu hal yang memang kita cegah gitu ya dalam kontrak bisnis gitu ya terutama gitu. Karena kan kita pengen pemberi waralaba selain dia mendapatkan haknya dia juga wajib melakukan kewajibannya dan begitu pula sebaliknya gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Termasuk dalam hal ini kita juga harus memastikan bahwa STPW-nya itu terdaftar di OSS gitu, karena STPW ini kan ibarat dia itu adalah surat izin terkait dengan waralaba gitu. Jadi terkait dengan STPW ini jadi aku misalkan aku pemberi waralaba gitu ya. Aku pemberi waralaba itu harus mendaftarkan prospektus. Jadi itu kemana Bang daftarnya? Melalui OSS. Oke, siap. Melalui OSS. Jadi pemerintah ini dia harus harus tahu juga sebenarnya, bukan harus tahu sih. Iya tahu dengan tujuan untuk mengontrol bisnis, mengontrol juga terkait dengan kerjasama yang akan terjadi gitu. Karena kan di sini kan juga ada peran pemerintah juga kan dalam pengawasan gitu. Terus habis itu juga misalkan aku penerima waralaba nih, aku juga harus mendaftarkan perjanjian waralaba. Jadi perjanjian waralaba terus terdaftar. Betul. Jadi perjanjian waralaba terus terdaftar biar biar pemerintah tuh bisa mengontrol gitu. Karena siapa penerimanya? Betul, siapa penerimanya. Itu namanya STPW juga atau sama STPW juga. Berarti pemberi dan penerima ini punya STPW. Bedanya pemberi dan penerima. Iya, pemberi mendaftarkan prospektusnya. Jadi biar pemerintah tahu nih,
ternyata rencana kamu melakukan waralaba tuh seperti ini dan sebagainya. Oke. Terus habis itu juga penerima juga mendaftarkan perjanjiannya gitu, karena biar pemerintah juga tahu oh ternyata memang ada kerjasama, karena kan kalau waralaba ini kan memang salah satu bisnis yang lagi booming ya sebenarnya. Betul. Betul, banyak lah Wah, sekarang banyak banget. banyak franchise di Indonesia. Mie itu kan, ya kan? Mie, Mie terus habis itu viral. ayam. Iya, iya, Jadi iya. jadi untuk apa ya dalam tanda kutip pemerintah di sini ingin agar apa namanya bisnisnya tetap berkembang, roda perekonomian muter, Iya. cuman mereka juga bisa dalam tanda kutip memberikan apa pendampingan juga lah, kontrol juga lah. Di sisi lain di sini juga memang pebisnis itu harus memiliki konsultan hukum juga, Iya, konsultan iya, iya. hukum untuk mendampingi, dan juga kalau bisa memang pebisnis itu punya buku waralaba lah gitu menurutku ya. Menurutku memang punya buku waralaba, terlepas dari memang aku penulis buku ini gitu. Jadi ini ya, guys. Iya, cuman Bukunya. memang harus punya buku waralaba agar bisa ada gambaran lah kira-kira tuh kira-kira tuh bisnis waralaba tuh seperti apa sih gitu. Siap. Nanti untuk lanjutnya bisa konsultasi gitu Siap, sih. masuk Pak Eko. gitu. Siap, makasih banyak Bang Dodo. Iya. Tadi sebenarnya dari awal udah cukup lengkap banget Bang. Dari mulai perspektif kebijakannya, kemudian apa peran lawyer atau konsultan, Betul. terus juga di mana sih pain point atau titik-titik resikonya dari proses itu, baik itu sebelum maupun sesudah. Plus ya pentingnya untuk membeli buku ini dan berkonsultasi ke law firm Abang. Iya, begitu. betul. Nah, mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Boleh, Bang Dodo. 10 juga boleh. Oh, masih 10 ya? lama kok kita di sini. Jangan Bang, kita nginep nanti di sini. Iya. Iya. Nah, mungkin spesifiknya soal sengketa. Gimana sih prosesnya gitu ketika terjadi sengketa? Kalau tadi bilangnya Bang Dodo kan bermula dari one prestasi. Betul. Misalnya kayak siapa penerima Iya, waralabanya ini dia tidak memberikan royalti Betul. secara berkala yang mana disepakati melalui perjanjian waralaba. Betul. Nah, itu how to-nya. How to-nya, Prosesnya gimana? prosesnya. Itu sebenarnya balik lagi sih, itu tergantung sama kesepakatan di perjanjian. Itulah kenapa memang sengketa itu adalah salah satu poin penting dalam perjanjian. Jadi di sini peran konsultan hukum juga nih untuk menjelaskan nanti kalau misalkan memang ada sengketa, kita mitigasinya seperti ini, lalu penyelesaiannya nanti akan seperti ini. Oke. Tapi biasanya itu memang kalau di klausula-klausula perjanjian ya nggak cuma waralaba, itu memang biasanya kalau di ketenagakerjaan tuh bipartit dulu lah. Oh, bipartit dulu. Bipartit. Jadi inilah musyawarah mufakat. Indonesia kan Oke. sangat kental dengan itu kan, Musyawarah ya. mufakat, negosiasi. Ini kita gimana ya cari middle groundnya seperti itu. Nah, terus bisa jadi nanti kalaupun misalkan tidak ada kesepakatan pasti akan mengarah ke litigasi atau pengadilan. Litigasi atau pengadilan, baik itu pengadilan negeri, kemudian bisa arbitrase juga nanti ngarahnya ke sana. Cuman kan balik lagi kan kita sebagai konsultan itu kan juga kalau bisa jangan ada sengketa lah Iya. gitu, karena kan di satu sisi kan kita juga tujuan kita kan adalah mengamankan kan sebenarnya, Iya, mengamankan iya. bisnis, mengamankan waralaba dan juga sebagainya gitu. Jadi itu sih kira-kira kalau gambaran penyelesaian sengketanya mulai dari bipartit dulu, kemudian habis itu bisa gugatan ke pengadilan atau misalkan ke arbitrase kalau misalkan memang forumnya disepakati. Tapi kita pasti kalau konsultan hukum itu kalau ada sengketa pasti kita menekankan lebih ke arah negosiasi dulu, karena memang negosiasi, karena kan kalau negosiasi kan kita bisa cari middle ground kan lebih enak kan. Betul. Ya. Betul, kita bisa middle ground misalkan pembayaran royalti sebenarnya si penerimanya mau nih membayar, cuman restruk lah. Iya. Restruk jadi perpanjangan gitu. Ada termin-terminnya gitu. Terus ternyata misalkan si pemberi waralaba ini mau nih untuk sebenarnya mensupport, cuman mungkin karena ternyata ada force majeure dan sebagainya gitu. Iya. Misalkan mau di restruk juga nih terkait dengan yaudah kita coba deh kita bikin pelatihan tanggal segini Iya, gitu. iya. Gitu biasanya kayak gitu sih dari Siap. parti terus kemudian ke litigasi atau bisa sebelumnya Prosesnya itu berapa somasi lama dulu. sih Bang kayak gitu Bang biasanya? Kalau proses ya balik lagi sih tergantung kompleksitas kasus ya. Dan kemauan dari para pihak untuk itu penyelesaiannya. untuk cari middle ground gitu, karena kalau jangka waktu
itu kan udah tergantung dari para pihak yang bersengketa kan Oke. sebenarnya kan. Apalagi kalau misalkan kita ke litigasi gitu kan udah tergantung juga pihak ketiganya atau institusinya gitu kan. Karena kan institusi kan juga punya ya ibarat kan pengadilan kan ada jadwal sidang dan sebagainya. Itu juga Iya, iya. sangat-sangat tergantung sih gitu, Con. Siap. Jadi guys, pengusaha terutama yang mau berfokus di bisnis waralaba, meng-hire lawyer, meng-hire konsultan, itu bukan aksesoris, tapi memang part of journey-nya, part of proses dari Betul. dapatkan hak waralaba itu. Betul, Gitu. betul. Bahkan yang memberi pun juga bisa didamping oleh lawyer atau konsultan. Betul, betul. Kenapa jangan-jangan dia nggak tahu nih peran dia sebagai pemberi ini apa, Betul, betul. haknya apa, Betul, betul. gitu kan, dan resikonya apa. Betul, karena Entah diambil mereknya, entah diklaim gitu kan. karena jangan sampai ya ibaratnya kan kalau di perjanjian itu kan pacta sunt servanda ya. Yep. Mengikat bagi para pihak. Jadi jangan sampai misalkan penerima waralaba nih udah tanda tangan tapi sebenarnya dia nggak tahu isinya tuh apa. Itu sangat berbahaya sih. Dan juga jangan sampai nih di sisi lain pemberi waralaba nih dia memang eager gitu untuk membuat bisnis franchise. Cuman dia nggak tahu step-stepnya tuh apa. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi contohnya pemberi waralaba ternyata udah membuat perjanjian waralaba nih, udah membuat draftnya gitu. Tapi dia nggak tahu ternyata waralaba tuh persyaratannya harus ada merek yang terdaftar, harus ada prospektus juga, prospektusnya terdaftar, mendapatkan STPW dan sebagainya gitu. Jadi memang penting sih seorang baik itu pebisnis baik sebagai penerima maupun pemberi itu dalam tanda ya didampingi oleh konsultan hukum dan juga ada konsultan keuangan juga kan, karena kan pasti konsultan Dia keuangan kayak tim gitu ya Bang. betul, konsultan keuangan sama konsultan pajak gitu, karena kan pasti konsultan keuangan kan akan menilai ini sebenarnya udah clean and clear belum sih untuk waralaba, karena kan waralaba itu kan memang harus sudah ada keuntungan kan salah satu syaratnya. Terus juga konsultan pajak itu nanti juga juga dia melakukan penilaian gitu bahwa pajak-pajak kira-kira pajak-pajak yang timbul tuh apa aja dalam dalam proses pelaksanaan waralaba gitu. Jadi memang ya kalau misalkan memang para pengusaha memang serius untuk melakukan suatu bisnis, memang sangat-sangat disarankan punya konsultan hukum gitu agar si pebisnisnya ini bisa fokus aja terkait dengan ekspansi. Jadi di aspek A kita cover, aspek B kita cover, jadi mereka fokus untuk expand bisnis. Mungkin gitu sih, lebih ke arah situ. Ini gue kayak lagi kuliah Enggak lah kan kita 24 SKS 24 spesifik soal waralaba. enggak lah kan kita Tapi sharing-sharing yakin aja. kalau 24 itu kan untuk satu mata pelajaran, tapi kalau untuk lulus kan 144. Iya benar. Nah, cara untuk lulusnya adalah kontak Bang Dodo. Betul, boleh nanti gitu. kalau misalkan mau kita konsultasi, diskusi, kita selalu open kok gitu, karena Siap. pasti kan kalau waralaba sendiri kan memang sudah salah satu jadi bisnis yang cukup cukup seksi juga ya, terutama balik lagi kan mulai menjamur tuh waralaba yang memang baik itu dari misalkan ayam ataupun dari dari toko maupun sektor-sektor yang lain gitu. Siap. Jadi memang ya kalau misalkan memang mau aman, mau fokus ke bisnis gitu, kita bisa ini sih memang harus hire konsultan hukum, keuangan yang kayak pajak. Oke. Gitu. Siap. Gitu. Bang, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya, Bang. Closing statement ya berat juga ya bahasa closing statement tuh sebenarnya apa sih sebenarnya closing statement? Oke. Buat para pengusaha atau orang yang pengen masuk ke bisnis waralaba, mungkin apa Bang? Kalimat pamungkasnya lah. Kalimat pamungkas. Gitu. Sebenarnya ada dua sih. KYB itu apa ya? Know your business. Okay. Dan KYC, know your customer. Jadi pemilik bisnis itu misalkan nih ketika memang ingin bisnis waralaba gitu, mereka tuh harus tahu waralaba tuh sebenarnya apa sih? Waralaba tuh sebenarnya apa? Terus habis itu persyaratannya tuh apa sih untuk mendirikan waralaba? Karena kan waralaba ini kan dia adalah sebuah sistem bisnis ya, yang yang mungkin turunan dari kemitraan gitu. Kemitraan kan luas gitu. Salah satunya bentuknya adalah waralaba dan dia memang punya legalitas tersendiri tuh. Jadi know your business. Jadi sebenarnya waralaba tuh apa sih? Terus apa aja sih syarat-syaratnya untuk memulai bisnis waralaba? Terus habis itu bagaimana sih
gambaran pelaksanaan dari bisnis waralaba gitu sih. Itu dari segi dari segi baik itu pemberi maupun penerima. Nah kalau dari penerima itu lebih ke arah kira-kira perjanjian waralaba ini tuh sebenarnya udah aman nggak ya buat aku gitu. Jadi know your business sama know your customer gitu, karena itu juga penting sih. Jadi jangan sampai kita udah ngincer nih pasar kita nih, pasarnya saya mau coba approach listnya ada tuh A sampai Z, tapi nggak tahu gitu bentuk bisnisnya seperti apa, kemudian bentuk apakah mau kemitraan kah atau waralaba kah gitu. Cuman juga di sisi lain juga jangan sampai kita udah settle nih, udah settle legalitas waralaba udah ada dan sebagainya, tapi kita nggak tahu sasaran marketnya siapa, ataupun misalkan ada calon customer gitu lah bahasanya ya, calon customer, tapi kita tuh nggak tahu gitu backgroundnya seperti apa, kemudian background checking dan sebagainya gitu. Jadi memang harus punya gambaran terlebih dahulu. Salah satunya memang punya buku waralaba itu memang karena sebagai gambaran ya, sebagai gambaran awal. Terus habis itu memang disarankan memang punya konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan keuangan, agar prosesnya itu tetap clean and clear, berjalan normal, karena kan berjalan aman lah, karena kan bisnis kan pasti ngarep keuntungan ya. Siapa sih bisnis yang malah mau mengharapkan mau rugi kan nggak mungkin bisnis juga kan. Itu namanya bukan bisnis, Bang. Itu lembaga amal. Lembaga amal gitu lembaga kan. Amal. Itu sih, jadi ya mungkin gitu sih untuk closing statement ya. Jadi closing statement tuh kayak menurutku tuh closing statement tuh ya udah kita ketemunya cuma sampai sini doang, karena kan closing statement gitu. Berarti kan jangan closing statement. Advice mungkin advice atau saran gitu sih mungkin. Berarti ketemunya di lain waktu. Iya, kita juga masih banyak kok podcast yang membahas isu-isu lain, jadi mungkin bisa stay tune aja gitu. Siap. Oke, paling itu dulu Bang Dodo. Siap. Terkait dengan seni. BTW lucu gak sih guys, aku dipanggil Dodo gitu. Kayak lucu banget ya Dodo, kayak gemes banget, padahal namaku Aldo guys, Aldo Prasetyo Riyadi gitu. Ini karena ini aja. Dodo gara-gara dari kuliah sebenarnya, dari kuliah. Sebenarnya bingung juga sih kok awalnya dipanggil Dodo. Dodo, ya udah dah, iya dah, boleh dah Dodo, lucu juga sih dipikir-pikir sih. Gitu kira-kira. Siap. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semua, Bang Aldo. Dodo aja lah. Bang Dodo. Ya, biar lucu, Stay tune. Sampai jumpa di podcast Talkingin berikutnya. Dadah guys.